Ini adalah sebuah satu perawalan, permulaan. Di mana mereka harus belajar untuk to walk by faith and not by sight. Hello Fuse Family, apa kabar semua teman-teman? Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Mari hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sahabat terbaik kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Kau Yesus tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasa-Mu,
hatimu katakan Yesus. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber. Sekali lagi katakan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi teman-teman. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang wajahmu,
katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau mengejar hadirmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, hanya bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan walau sekalipun, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun
Fuse family, and thank you for having me today on your online service. Saya Pastor Aris Zulkarnain ingin mengirim salam, doa, dan juga semangat kepada kalian semua yang ada di Indonesia, terutama di saat masih di rumah saja dan sedang melewati pandemik ini. Dan saya percaya bahwa Fuse, karena eratnya hubungan yang telah terjalin selama ini lewat komsel kalian, I believe Fuse, you will come out of this pandemic stronger than ever before. Because God in His wisdom telah memanggil dan juga sekaligus mempersiapkan kalian for such a time as this. Because I really believe this is the season for small groups revival and personal revival. Dan kalian are already positioned for such a move of God. Jadi Fuse, I believe greater things are in store for you. Dan apalagi setelah kalian baru saja merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya percaya ini bukan sebuah satu coincidence. Karena saudara, the number 10 is a number of complete cycle. Dan setelah angka 10, come the number 11. Berarti a new cycle has begun. And a new season is coming your way. So, you guys have completed one cycle. Dan saya percaya Tuhan sedang saudara mempersiapkan kalian untuk memasuki musim yang baru ini. Karena a new cycle has begun. A new cycle is coming your way. Itu sebabnya supaya nantinya pada waktu kita memasuki saudara siklus yang baru ini, saudara dan saya bisa beradaptasi sesuai dengan musim yang baru ini dan sekaligus berbuah. Terus bertumbuh lebih dahsyat lagi. Nah saudara, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini. Dan saya ingin mengawali khotbah saya dengan membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Dan ini adalah Yesus pada saat dia berfirman kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, turunnya Roh Kudus kepada umatnya marks the beginning of a new chapter in the ministry of the disciples. Seperti halnya yang saya telah tadi bagikan kepada saudara. Ini adalah awal daripada siklus yang baru. Ini adalah awal daripada musim yang baru. Di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada umatnya. Dan saudara, the coming of the Holy Spirit marks a new beginning of the ministry for the disciples. Dan saudara, turunnya Roh Kudus ini adalah sebuah satu perawalan, permulaan. Di mana mereka harus belajar untuk to walk by faith and not by sight. Karena selama ini mereka bisa tergantung dengan Yesus yang ada di depan mata mereka. Yang mereka bisa sentuh. Dan saudara kita tahu jikalau Yesus ada di depan mata kita, saudara iman kita itu bisa lebih gampang ya untuk percaya supaya dia bisa memberikan kepada kita jalan keluar daripada masalah kita. Tetapi saudara, pada saat kita tidak bisa melihatnya, pada saat kita tidak bisa menyentuhnya, pada saat kita tidak bisa melihat Yesus di depan mata kita, saudara, sulit bagi kita untuk percaya. Sulit bagi kita untuk memiliki iman bahwa segalanya pasti akan menjadi baik. Dan saudara, this is the thing that Jesus wanted them to learn. With the coming of the Holy Spirit, they must learn to live by faith and not by sight. Dan saudara, ayat tadi berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kuasa. Berarti saudara, untuk memasuki musim yang baru ini, the Holy Spirit will give us the grace to adapt to the new season that God is bringing us into. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa. Artinya kuasa ini adalah anugerah. The grace.
for you and I to be able to adapt to the new season that God is bringing us into. Dan oleh sebab itu, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk menerusi panggilan dan pelayanannya, Yesus harus terlebih dahulu mempersiapkan mereka. Dan saudara, saya percaya musim pandemik ini adalah persiapan Tuhan bagi kita semuanya supaya kita bisa memasuki musim yang baru dengan sukses dan berbuah dan berhasil. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita anugerah supaya kita bisa beradaptasi untuk memasuki musim yang baru ini. Nah saudara, bagaimana caranya Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Nah kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 12, 16. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dan saudara, ada dua peran penting yang kita semua harus kenal tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Yaitu saudara, dia akan memberikan kita kuasa melebihi kekuatan kita sendiri. Zakaria 4:6 berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Haleluya. Berarti saudara, peran pertama yang kita harus kenal tentang Roh Kudus, karena dialah yang akan memberikan kita anugerah dan kuasa supaya bisa memasuki musim yang baru ini dengan berhasil. Kita harus lebih lagi kenal dengan Roh Kudus. Dan saudara, cara kita mengenal Roh Kudus sangat penting. Yaitu kita harus mengenal peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, peran pertama yang kita harus kenal tentang Roh Kudus adalah seperti tadi Yesus mengenalkan kepada mereka untuk pertama kalinya di ayat 16. Yang pertama, Roh Kudus adalah seorang penolong. Sekali lagi, Roh Kudus adalah seorang penolong. Perhatikan saudara, Yesus mengenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai seorang penolong. Saudara, Yesus tidak mengenalkan kepada murid-muridnya bahwa ini adalah sebuah aliran kekuatan. Tetapi Roh Kudus adalah seorang penolong. Holy Spirit is a person. It is not a force. Jadi saudara, dia bukanlah sebuah sekedar aliran kekuatan. But he is a person. Dan saudara, dia adalah Tuhan. Satu di antara Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Berarti saudara, jikalau dia adalah seorang yang memiliki kepribadian, if he is a person, sama seperti kita menjalin hubungan dengan Yesus, kita juga harus menjalin hubungan erat dengannya. Saudara, sangat penting. Bedanya antara a person and a force adalah jikalau kita hanya menganggap dia sebagai sebuah kuasa, sebuah aliran kuasa, maka saudara, pada saat kita sedang mengalami kesulitan, di dalam pikiran kita, gambaran kita, yaitu cara Roh Kudus bekerja adalah sebuah aliran kuasa yang mengubah kita menjadi seperti Superman. Jadi saudara, pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi krisis, dan yang tadinya kita lemah, saudara, gambaran kita adalah Roh Kudus, perannya adalah memberikan kita sebuah kuasa, memberikan kita sebuah aliran kuasa, di mana saudara, yang tadinya kita lemah, tiba-tiba saudara, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menjadi hebat dan menjadi kuat, supaya kita bisa menguasai atau menghilangkan masalah kita. Seperti halnya saudara, pada saat kita menjalani atau menghadapi masalah, yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita tidak bisa berkutik, tiba-tiba saudara, aliran Roh Kudus datang
dan saudara memenuhi kehidupan kita. Dan tiba-tiba saudara kita berubah menjadi Superman. Kita berubah menjadi Iron Man. Dan seakan kita diubah menjadi hebat. Dan menjadi lebih berkuasa. Untuk mampu mengatasi segala masalah di bumi ini. But how many of you know, Fuse? That is not always the case in our life. Because not every problem we go through can be resolved or can be solved or disappear through miracles. Who can say amen? Nah saudara, ini adalah perbedaannya. Yaitu jikalau kita menganggap Roh Kudus hanya sebagai sebuah aliran kuasa, dan saudara, pada saat kita menjalani atau menghadapi masalah, ini adalah gambaran kita. Bagaimana caranya kita keluar dari masalah? Yaitu Roh Kudus harus membuat kita menjadi lebih hebat, membuat kita menjadi lebih berkuasa, dan kita saudara, karena lebih berkuasa, mampu mengatasi masalah kita, atau dengan cara mujizat, mampu melenyapkan masalah kita seketika itu juga. But you know, 90% of the time, our problem don't disappear like that. We don't go through problems like that. Itu sebabnya Roh Kudus diperkenalkan kepada kita sebagai seorang penolong. Berarti saudara, dia bukan hanya sekedar aliran kuasa. He is not just a force, but he is a person. And he is God. He is one of the Trinity. God, the Holy Spirit. Berarti, jikalau dia adalah Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa dan yang hebat. Bukannya kita yang berkuasa dan hebat, tetapi Tuhanlah yang berkuasa dan hebat. Berarti saudara, kitanya yang harus belajar untuk saudara tunduk kepada kehendaknya. Dan belajar berserah kepadanya. Supaya saudara, dialah yang membimbing kita keluar dari masalah kita. Atau memakai masalah kita untuk keluar dari situasi kita. Haleluya. Berarti saudara, kita harus belajar untuk percaya. Belajar untuk tunduk. Dan taat akan kehendaknya. Jikalau saudara, dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, bukannya kita ya keluar dari masalah dengan cara kita sendiri. Tetapi kita mampu, kita mau tunduk kepada kehendaknya di dalam masalah kita. Dan percaya dialah yang akan membawa kita keluar dari masalah. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di Matius pasal 16, 24, 25. I want to read to you in a Message version. It's so good. It says here, Jesus went to work on his disciples. And he said, anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. My way, God's way. To finding yourself, your true self. Wow. Luar biasa ya ayat ini. Saudara, saya percaya saat ini, right? We are all feeling frustrated by the long delay of this pandemic. Tetapi saya ingin menguatkan kita semuanya untuk tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Because instead of feeling frustrated, looking for solutions to get out of this situation, daripada kita merasa frustrasi, right? Meminta dan menanyakan kepada Tuhan, bagaimana atau kapan kita bisa keluar dari pandemik ini, maybe di dalam situasi kita ini, God wants you to submit to Him in the situation. Berarti saudara, bukannya kita saudara wanti-wanti mau Tuhan, right? Atau paksa Tuhan, paksa Roh Kudus untuk membawa kita keluar dari masalah. Tetapi barangkali Tuhan ingin kita tunduk kepadanya di dalam situasi kita saat ini. Di mana kita harus percaya dan kita harus menanyakan kepada Roh Kudus.
We need to ask the Holy Spirit, Holy Spirit, you are God. And I submit myself to you. So Holy Spirit, what do you want me to do? And what areas of my life that I need to grow during this season? Tanyakan kepada Holy Spirit. Holy Spirit, show me your plan. And lead me into your will, Holy Spirit. Dan saudara, pada saat kita berserah dan bertunduk kepada Roh Kudus di dalam situasi kita, saudara, kita harus berserah dan percaya. Biarlah Dia yang membawa kita sampai keluar. Berarti saudara, sampai pandemik ini selesai, biarlah Roh Kudus menguatkan kita dan membawa kita sampai tuntas. Sampai saudara kita bisa keluar dari masalah ini. Daripada saudara kita stres, pikirin kapan kita akan keluar, stres pikirin bagaimana caranya kita bisa keluar sekarang. Haleluya. Saudara, ini yang namanya kita harus tunduk kepada kepribadian Roh Kudus. Karena jikalau Roh Kudus, mau menolong kita, kita harus tunduk kepadanya dan kita tidak bisa memaksa cara kita sendiri. Tetapi kita harus berserah kepadanya dan percaya bahwa cara Roh Kudus lebih baik daripada cara kita. Siapa yang berkata amin? Fuse, I give you an example. Consider Jesus. Tahu nggak saudara? Di Taman Getsemani, di saat Petrus memotong kuping serdadu Romawi untuk mencegahinya menangkap Yesus, kita lihat respons Yesus terhadap situasi ini. Di Matius 26 ayat 53, Alkitab berkata, Yesus menyetopinya. Yesus stop Peter. Dan dia berkata, atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Wow. Did you see this, God? Did you see this, Fuse? Lihat. Yesus memilih tunduk akan kehendak Allah walaupun dia berfirman, dia mampu melakukan mujizat untuk membawanya keluar dari masalah. Do you know that Jesus chose maturity over miracles? Dia bisa saja meminta kepada Allah untuk melakukan mujizat dan membawa dia keluar dari masalah itu hari itu juga, seketika itu juga. Tetapi saudara, daripada dia bersandar kepada kemauan dia sendiri, dia memilih untuk bersandar dan percaya kepada Allah Bapa untuk membawanya keluar dari masalahnya. Daripada dia menuntut keinginannya untuk keluar dari masalah dengan cara dia sendiri. Saudara, dia tahu dan dia kenal dan dia sadar. Walaupun caranya Tuhan lebih susah, lebih sakit dan lebih berat. Tetapi saudara, karena dia rela tunduk kepada Tuhan dan percaya penuh kepada kehendaknya. Saudara, dia rela. Not my will, but your will be done. Dan dia percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan membangkitkan dia. Because the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead is also living inside you. Dan saudara, karena dia saudara mampu dan mau tunduk akan kehendak Allah. Daripada saudara wanti-wanti ingin keinginannya dia sendiri. Saudara, akhir daripada ketaatannya adalah Filipi 2:8 ayat 9. Yaitu saudara, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya, saudara lihat, karena ketaatannya untuk tunduk kepada kehendak Allah. Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, haleluya. Fuse, kita harus sadar cara Tuhan
selalu melebihi caranya kita. Dan saudara, memang kadang lebih sulit dan lebih berat daripada keinginan kemauan kita. Tetapi jikalau kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, memiliki kepribadian, He's a person, not a force, then it is only right that we submit ourselves to God in our circumstances. Karena saudara, pada saat kita tunduk dan taat kepada Tuhan, hasilnya selalu jauh melebihi what we can ever thought or imagine. Saudara, Yesus memberikan dirinya kepada Tuhan. Dan ujung daripada tindakan dia adalah Tuhan memberikan dia otoritas, name that is above all other names. And that's exactly what God wants to do in you. Because when we want to make a name for ourselves, we do things our ways. We insist on our own ways. We want God, right, to submit to us instead of us submitting to God. But if you are willing to recognize Roh Kudus adalah Tuhan dan kita tunduk kepadanya dan kita percaya Dialah yang akan membimbing kita keluar dari masalah kita. Let me tell you this. Like Jesus, God wants to give us a name that have authority over every other name. Dan bersama dengan Yesus, right? That name have authority over every other name. You can rule and reign together with Jesus. Di dalam situasi kita semuanya. Fuse, berserahlah kepada Tuhan di dalam situasi saudara. Don't be stressed trying to figure out yourself how to get out of your situation. Belajarlah untuk submit to God in the situation. Dan allow Him, let Him lead you out of the crisis. Karena jikalau Roh Kudus is a person, right? Saudara dan saya must learn to trust Him because He is in the driver's seat. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, kita harus belajar, right, untuk tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Karena saudara, He's a person. He's not just a force. Dan biarlah Dia yang membimbing kita memasuki musim yang baru ini dengan berhasil dan berbuah. Tetapi saudara, syaratnya adalah kita harus tunduk dan taat kepadanya. Karena Roh Kudus bukanlah sekedar aliran kuasa. Dia adalah Tuhan. Dan kita harus patut tunduk dan taat kepadanya. Siapa yang berkata amin? Puji Tuhan. That's point number 1. Nah, point number 2, right? Cara Roh Kudus menolong kita. Karena saudara, Yesus berfirman kepada murid-muridnya, kalian gak perlu khawatir. Karena saya akan mengirim dan saya akan meminta Bapa untuk memberikan kepada kalian Roh Kudus. Dan Dia berkata, Sang Penolong, seorang penolong. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kalian akan mampu memasuki musim yang baru ini dengan berbuah dan berhasil. Saudara. Jadi kita sudah tadi belajar, right? Kita harus belajar dan sadar Dia adalah a person dan kita harus submit to Him, right? In our circumstances. Tetapi yang kedua, cara Roh Kudus menolong kita adalah Dia akan mengingati kita kepada firman Tuhan. Dia akan mengingati kita kepada firman Tuhan. Dan saudara, saya ingin baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, salah satu cara Roh Kudus menolong kita adalah bukan dengan mengubah kita menjadi Superman. Mengubah kita menjadi hebat dan berkuasa. Tetapi saudara, dengan kondisi kita sebagai manusia, Roh Kudus akan menolong kita dengan cara mengingatkan kita, right, apa yang Tuhan telah berfirman kepada kita.
Dan saudara, cara Roh Kudus mengingatkan kita itu sering saudara di luar dugaan kita. Dan saudara, untuk poin ini saya ingin membagikan kepada saudara sebuah contoh. Yaitu contoh daripada kehidupan Daud. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Roh Kudus menolong kita di dalam situasi kita masing-masing dengan cara mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Saudara, di 1 Samuel 21 kita bisa melihat Daud itu sedang lari dari ancaman Saul. Saudara, pada dia sedang lari, dia takut dan merasa cemas. Dan saudara, dia lari dan sampai ke kota Nob. Dan di sana saudara dia bertemu dengan nabi daripada bait Allah di kota Nob, yaitu Ahimelek. Imam besar daripada bait Allah di kota Nob. Kita lihat saudara situasi ini, peristiwa ini di 1 Samuel 21 ayat 1, 3 dan 8. Kita lihat, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar, Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku, "siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini." Nah saudara, kita tahu bahwa di sini Daud saudara itu berbohong kepada Ahimelek. Karena saudara, situasi sebenarnya adalah dia sedang lari daripada Saul. Tetapi dia berbohong kepada Ahimelek bahwa dia ini sedang ditugasi oleh Saul. Nah saudara, peristiwa ini dilanjutkan. Sebab itu, ayat ini berfirman, "Orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Saudara, kita bisa melihat kisah ini. Karena kepada Ahimelek, Daud meminta darinya, saudara, pada saat dia sedang lari daripada Saul, dia meminta kepada Ahimelek makanan dan senjata perlindungan. Makanan dan senjata perlindungan. Saudara, ayat ini sedang berbicara kepada kita semua di masa pandemik seperti ini. Karena pada saat situasi kita tidak menentukan, kita sering merasa cemas. Kita sering merasa bimbang dan juga takut. Dan saudara, pada saat kita merasa cemas, bimbang dan takut, kita datang menghadapi Allah untuk meminta kepadanya kekuatan dan pertolongan. Kekuatan dan pertolongan. Kita ingin minta kepada Tuhan provision and protection. Ya, karena di saat pandemik seperti ini saudara, kita punya provision is under threat. Dan saudara, kita meminta kepada Tuhan protection. Supaya bisa dilindungi kesehatan kita semuanya. Sama halnya Daud saudara, pada saat itu memerlukan dari Tuhan, dari Ahimelek, yaitu apa saudara? Kekuatan dan pertolongan. Daud perlu makanan dan senjata. Dan saudara, kita bisa melihat cara Tuhan memenuhi kebutuhan Daud sangat tidak diduga. Di luar ekspektasi kita. Karena saudara, kita melihat Daud menginginkan pedang perang untuk perlindungan. Tetapi yang dia dapati adalah pedang pajangan yang mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Sekali lagi saudara, kita lihat. Dan saya ingin saudara semua membaca saudara. Kalimat ini. Daud menginginkan pedang perang untuk perlindungan. Tetapi yang dia dapati adalah pedang pajangan. Yang mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 21 ayat 9. Pada saat Daud meminta kepadanya kekuatan dan pertolongan, pedang atau tombak. Ayat ini berfirman, kemudian berkatalah iman itu, pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin,
Itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Oh saudara. Saudara, pertolongan kita itu selalu berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Siapa bisa berkata amin? Karena saudara pada saat itu Daud melihat pedang Goliat. Dan saudara pada saat dia melihat pedang Goliat. Dia teringat bagaimana Tuhanlah yang membawa kemenangan baginya. Pada saat situasi yang sangat tidak memungkinkan dia untuk menang. Dia teringat bagaimana Tuhanlah yang menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Pada saat dia melihat pedang tersebut. Saudara, perhatikan dengan baik-baik. Pedang ini, pedang Goliat, nyatanya secara praktis terlalu besar dan terlalu berat untuk dipakai oleh Daud di medan peperangan. Berarti saudara, pedang ini tidak berguna sama sekali. Sangat tidak praktis. Karena terlalu besar dan terlalu berat. Tetapi saudara, kenapa Daud tetap mengambilnya? Gunanya untuk apa? Karena saudara, pedang ini mengingatkan kita kepada pertolongan Tuhan. Di saat Daud tidak memiliki kans untuk menang melawan Goliat. Saudara, pedang ini mengingatkan kepada Daud pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Dan pada saat dia melihat pedang ini saudara, Daud teringat perkataan dia sendiri pada saat dia menghadapi Goliat. Saudara, gak perlu lama-lama saudara. Karena hal ini terjadi 4 pasal sebelumnya. 4 pasal sebelumnya dari 1 Samuel pasal 21. Kita lihat 1 Samuel 17, 45-47. Pada saat Daud bertemu dengan Goliat, dia berkata demikian. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow. Saudara, dari situ dia teringat dengan perkataan dia sendiri. Bahwa pertolongan dia selalu berasal dari Tuhan. Bukan dengan tombak dan lembing. Bukan dengan kekuatan dia sendiri. Dan pada saat saudara, dia teringat dengan perkataan tersebut. Saudara, keyakinan saudara muncul di dalam kehidupannya. Dan dia mulai yakin Tuhan sekali lagi akan menolong dia di dalam krisis saat ini yang dia sedang alami. Haleluya. Saudara tahu enggak? Ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang pedang Goliat. Kita tidak saudara membaca lagi tentang kondisi pedang Goliat ini. Pedang ini saudara diambil oleh Daud. Tetapi dipakai atau tidaknya kita tidak tahu. Berarti saudara, fungsinya tidak sepraktis sesuai keinginan Daud. Tetapi fungsinya adalah untuk mengingatkan dia. Untuk kembali bersandar kepada Tuhan. Untuk pertolongannya. Haleluya. Fuse. Mari kita diingatkan dengan Roh Kudus. Untuk kembali lagi kepada Tuhan. Untuk segala pertolongan kita di tahun ini. Supaya kita diingatkan sekali lagi. Untuk belajar bersandar dan percaya akan kebaikan dan kuasa Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini sangat penting. Karena saat ini Tuhan sedang mengingatkan kita semua. Pertolongan selalu berasal dari Tuhan. Salvation always comes from the Lord. When men are looking for how to get out of their problems,
God is showing you who is the one who will get you out of your problem. Holy Spirit, Jesus, God Himself will deliver you. How many of you can say amen? Saudara, kita lihat. Pada saat Daud, saudara, teringat dengan perkataannya bahwa pertolongan dia itu berasal dari Tuhan. Dia memerlukan pedang. Tetapi pedang ini tidak berguna. Tetapi pedang ini, saudara, fungsinya adalah mengingatkan kepada dia bahwa pertolongan selalu berasal dari Tuhan. Saudara, kita tahu pedang, it is always in the Bible known as the sword of the Spirit. The Word of God. The Word of God. Firman Tuhan. Berarti saudara, firman Tuhan barangkali tidak sepraktis dengan keinginan saudara atau kemauan saudara. Tetapi jikalau saudara percaya, jikalau saudara benar-benar percaya dan bersandar kepada Roh Kudus, firman Tuhan barangkali tidak sepraktis untuk membawa saudara keluar dari masalah. Tetapi firman Tuhan, jikalau saudara percaya dan saudara bersandar kepada Roh Kudus, akan dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan kita, ingatkan kita bahwa pertolongan kita selalu berasal dari Tuhan. Dan kita, saudara, mampu bangkit dari ketakutan. Mampu bangkit, saudara, dari kecemasan. Mampu bangkit dari segala masalah yang kita alami di dalam, saudara. Untuk sekali lagi berani dan percaya untuk tetap maju sampai Roh Kudus membawa kita keluar dari masalah kita. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Roh Kudus. Haleluya. Fuse Indonesia. In closing, I want to inform you and I want to let you know. God frequently disappoints our wants in order to give us what we need. We think we need resources this year. But maybe what we really need today is a reminder of His word spoken into our lives. A reminder of who He is and a reminder of what He has done for you. Dan di saat kita sedang melewati kesusahan, Roh Kudus akan menghibur kita, akan menolong kita dengan mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Tidak sepraktis yang kita inginkan. Tetapi saudara, firman Tuhan mampu dan berkuasa untuk melegakan kita, menguatkan kita di dalam, supaya kita semua bisa tetap bertahan menuju kemenangan. Dan saudara, kenapa saudara? Ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena saudara, masalah yang kita alami kadang harus dilewati, bukan dihindari. Saudara, ada masalah. Ya, memang dengan kuasa dan juga dengan Roh Kudus, ya, kita mampu dan berdoa, dan saudara, kita minta gunung-gunung ini dipindahkan atau masalah kita di depan mata dihilangkan. Seketika itu juga dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, apakah Roh Kudus mampu melakukannya? Of course. Tetapi saudara, kadang masalah yang kita alami, Tuhan izinkan dan kita harus lewati, bukan hindari atau hilangkan. Itu sebabnya saudara Daud berkata di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dalam bahasa Inggris we know, David say, even though I walk through the valley. So there are some valleys that you and I go through in life. You need to go through it instead of you avoiding it. Instead of you escaping from it. Dan saudara, janji Tuhan adalah Dia selalu akan menyertai kita pada saat kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Dan saudara, cara Dia saudara menyertai kita. Cara Dia menguatkan kita sampai kita keluar dari masalah kita. Sampai saudara kita keluar dari lembah kita. Caranya adalah Dia mengirim kepada kita, memberikan kepada kita seorang penolong, Roh Kudus. Saudara, Yesus memang telah meninggalkan murid-muridnya dan masuk ke surga. Tetapi saudara, Yesus meninggalkan kita supaya Dia bisa senantiasa menyertai kita.
Dia bukan hanya, saudara, akan menyertai murid-muridnya, tetapi saat ini dengan kuasa Roh Kudus, dia mampu menyertai kita selama-lamanya, setiap umatnya, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Dan cara Roh Kudus menguatkan kita atau menghibur kita, supaya kita, saudara, tidak putus asa pada saat melewati lembah, dan tetap bertahan di dalam iman, sampai kita selesai daripada masalah ini, adalah dengan mengingatkan kepada kita semua yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Saudara, pada saat kita sedang menunggu selesainya masalah atau perkara kita, Roh Kudus terus menyertai kita untuk menguatkan kita dengan senantiasa mengingati kita janji-janji Allah yang telah diberikan kepada kita. Sampai kita berhasil keluar dari masalah. Saudara, ini yang kita harus percaya dan sadar. Ada masalah yang kita bisa hilangkan, ada masalah yang kita harus lewati. Saudara, jikalau kita harus melewati masalah, kita memerlukan kuasa Allah supaya kita bisa tetap bertahan sampai masalah ini selesai. Seperti halnya COVID pandemik ini. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati dan dikuati dengan kuasa Roh Kudus. Karena saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita precisely for that purpose. Not only to give you power, right, to make your problem disappear, but to also balance things out in your life, to recognize and to know that sometimes when your problems is not going away, God wants you to go through them. And while you are going through them, the Holy Spirit will give you the strength. The Holy Spirit will remind you of the scripture that God has spoken to you. Tetapi saudara, kita harus sadar, Roh Kudus adalah a God. Dia adalah Tuhan. Dan kita harus belajar untuk tunduk dan taat kepadanya in our circumstances. Dan pada saat kita melewati lembah, kita saudara bersandar kepadanya, dan dia akan terus-menerus mengingatkan kepada kita firman Tuhan yang telah diberikan. Dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan membawa kita keluar dari masalah ini sampai masalah ini selesai. Fuse Indonesia, terima kasih atas kesempatan hari ini. Dan saya percaya, glory to glory, strength to strength yang kalian akan alami. Tetapi memasuki saudara musim yang baru ini, kita semua harus belajar to learn to walk by faith and not by sight. Roh Kudus sedang membawa kita untuk lebih dalam lagi iman kita. Lebih dalam lagi bersandar kepadanya. Lebih dalam lagi saudara, menguatkan saudara kehidupan rohani kita secara pribadi dan secara kecil-kecilan lewat Komsel. Saudara, Fuse, keep on doing what you're doing. And I believe the Holy Spirit will lead you into a new season of breakthrough, a new season of fruitfulness. God bless you. Thank you so much for your time. And may the Holy Spirit be upon you. In Jesus' name I pray. Amen.